Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dhinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya di Majelis Ta'lim Al-Arif, Zikir dan Doa. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share tentang keistimewaan dan khasiat surat Al-Waqiah beserta cara pengamalannya ya. Sebelum saya mulai, dimohon keriduannya menekan tombol subscribe dan tombol lonceng dan share di sosial media masing-masing agar channel Majelis Ta'lim Al-Arif, Zikir dan Doa bermanfaat bagi umat dan maslahat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung saja ya, saya akan membahas tentang keistimewaan dan khasiatnya. Keistimewaan surat Al-Waqiah sangat luar biasa ya. Saya akan kupas tuntas ya, dimana ya surat Waqiah sebenarnya ya lebih dikhususkan dalam bab rizki atau hal rizki. Oleh karena itu hendaknya surat ini sering dibaca, bahkan kalau bisa dijadikan sebagai amalan rutin atau wirid sesudah sholat fardu. Insya Allah kita tidak akan pernah ditimpa kekurangan dan kefakiran atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap hari, ia tidak akan ditimpa kefakiran ataupun kemiskinan. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan ditimpa kesusahan atau kemiskinan selama-lamanya. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada juga hadis lain yang menyebutkan, ajarkanlah surat Waqiah kepada istri-istrimu, sebab sesungguhnya ia adalah surat kekayaan. Hadis riwayat Ibnu Adi. Rasulullah SAW bersabda ya, yang selanjutnya, barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan tertimpa kefakiran dan kemiskinan selamanya. Dan surat Al-Waqiah adalah surat kekayaan, maka bacalah ia dan ajarkanlah kepada anak-anakmu semua. Yaitu di redaksi hadis yang lain. Bahkan ada sebuah kisah ya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, saat sakit menjelang wafat ditanya oleh Utsman bin Affan ya, khalifah ketiga ya, apa ya? Beliau mengatakan ya dan bertanya, apa yang kau keluhkan? Ibnu Mas'ud menjawab, dosa-dosaku. Utsman bertanya lagi, apa yang kau inginkan? Ibnu Mas'ud menjawab, rahmat Rabbku ya. Kemudian Utsman lalu menawarkan harta benda, namun Ibnu Mas'ud mengatakan ia tidak memerlukannya. Jadi ketika sebelum meninggal, Utsman bin Affan menawarkan harta benda ya. Namun Ibnu Mas'ud tidak menerimanya ya, tidak memerlukannya. Kemudian dilanjutkan, bukankah itu akan berguna bagi keturunanmu jika engkau wafat? Kata Utsman bin Affan. Ibnu Mas'ud menjawab, apakah engkau khawatir anak-anak wanitaku akan menjadi fakir? Aku telah mengajarkan mereka untuk membaca surat Waqiah setiap malam. Dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Hadis riwayat Ibnu Sundi. Bahkan Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang membaca surat Waqiah pada malam Jumat,
ia akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, tidak akan melihat kesengsaraan, kefakiran, kemiskinan sedikit pun. Ya. Dan penyakit dunia apapun dia akan terbebas dari hal tersebut. Surat ini adalah bagian dari sahabat Amirul Mukminin yang bagi mereka memiliki keistimewaan yang tidak tertandingi oleh yang lain. Di dalam kitab Tasriful Arjak disebutkan bahwa apabila Anda memohon kepada Allah agar didatangkan rezeki yang melimpah, maka bacalah surat Waqiah 41 kali dan jangan berpindah tempat sampai selesai. Lakukanlah sesering mungkin dan Anda akan mendapatkan rezeki yang datangnya seperti hujan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya di dalam kitab Tasriful Arjak barang siapa yang membaca surat Waqiah 41 kali dalam satu kali dudukan, terlebih lagi diistiqomahkan, insya Allah rezekinya sangat banyak, sangat luar biasa sekali. Bahkan dikatakan bahwasanya rezekinya datang seperti hujan. Jadi hujan itu menandakan kesuburan, kesejahteraan yang tiada hentinya. Bahkan di dalam kitab Al-Afaq karya Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa barang siapa yang usai sholat subuh membaca surat Al-Waqiah sekali saja, kemudian setelah itu membaca Asmaul Husna, Ya Karimu, Ya Wadudu sebanyak 1000 kali, dalam waktu setahun saja ia akan menjadi orang yang lebih kaya dibandingkan sebelum ia menggunakan amalan ini. Menurut fatwa sebagian ulama, barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap hari dan malam dalam satu majelis sebanyak 40 kali selama 40 hari, maka Allah akan memudahkan rezekinya dengan tanpa ada kesukaran dan mengalir terus dari berbagai penjuru. Sangat luar biasa sekali padilahnya, padilah surat Waqiah ini. Kemudian yang selanjutnya, padilah surat Waqiah ini yaitu bisa menyembuhkan orang sakit. Caranya apabila ada keluarga yang sakit atau teman kita yang menderita sakit, untuk membantu menyembuhkannya, bacalah surat Waqiah pada segelas air, kemudian air tersebut diminumkan kepada orang yang sakit, insya Allah sakitnya akan reda dan akhirnya akan sembuh. Kemudian yang selanjutnya itu memudahkan sakaratul maut. Banyak sekali orang yang meninggal, ada yang mengalami sulit meninggal, mengalami sakaratul maut, sehingga susah sekali untuk melepaskan ruh dari jasadnya. Bagaimana caranya? Yaitu diantaranya baca surat Al-Waqiah di samping orang yang sakit tersebut atau sakaratul maut tersebut. Insya Allah orang yang menghadapi sakaratul maut tersebut akan meninggal dalam keadaan tenang. Yang selanjutnya yaitu dalam bab harta. Jika ingin bercita-cita menjadi orang kaya raya, bacalah surat Waqiah ini setiap selesai sholat asar sebanyak 14 kali. Lakukan amalan ini secara rutin dan istiqomah. Insya Allah dalam waktu dekat akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah. Kemudian yang selanjutnya akan menjadikan hartawan yang dermawan. Banyak sekali orang yang kaya namun tidak dermawan, tidak rajin bersedekah, tidak ingat kepada fakir miskin. Nah,
Surat Waqiah ini padilahnya sangat luar biasa. Di antaranya ya, menjadikan hartawan yang dermawan, dimana tata caranya bacalah surat Al-Waqiah setiap selesai sholat subuh 3 kali dan selesai sholat isya sebanyak 3 kali. Lakukan amalan ini secara mudawamah, istiqomah. Insya Allah tidak akan berlalu waktu dalam 1 tahun kepada kita, melainkan kita akan menjadi seorang hartawan yang dermawan. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa menjadi hartawan yang dermawan dengan mengamalkan surat Waqiah setiap pada subuh dan ba'da isya. Nah, yang selanjutnya ya akan memudahkan dalam proses persalinan. Caranya, jika istri kita mau melahirkan dan kita inginkan proses kelahirannya lancar tanpa operasi, saat sang istri sudah merasa sakit perut karena ingin melahirkan, maka bacalah surat Waqiah sebanyak-banyaknya sambil disertai permohonan kepada Allah. Semoga Allah berkenan membantu, melancarkan dan memudahkan proses kelahiran. Insya Allah istri kita akan segera melahirkan dengan lancar dan mudah. Nah, seperti itu ya. Jadi surat Waqiah ini dikhususkan untuk kekayaan, namun ada fadilah yang lain dan keistimewaannya. Kesimpulannya ya, apabila kita ingin mengamalkan surat Waqiah ini, ya kita laksanakan dulu, yaitu memiliki wudu, menghadap kiblat, melaksanakan sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, kemudian amalkan ya. Apabila kita ingin kaya, tadi dikatakan bacalah surat Waqiah 41 kali ya. 1 kali dudukan secara mudawamah dan istiqomah, insya Allah rezeki akan mengalir dengan deras. 41 kali itu apabila membaca dengan tertib, yaitu selama 3 jam ya. Ini sudah saya amalkan, alhamdulillah manjur untuk bab rezeki. Kemudian bisa juga ya amalan dari Imam Ghazali, di mana apa? Yaitu mengamalkan membaca surat Al-Waqiah setelah ba'da sholat subuh, kemudian membaca Asmaul Husna ya Karimu ya Wadudu sebanyak 1000 kali. Nah, selanjutnya yaitu bahkan sebagian ulama berfatwa apabila mengamalkan surat Waqiah sebanyak 40 kali dalam waktu 40 hari ya, insya Allah rezekinya datang tanpa ada kesulitan dan mengalir terus dari berbagai penjuru ya. Kemudian tadi dikatakan juga apabila mengamalkan surat Waqiah ini dapat menyembuhkan orang yang sakit. Caranya yaitu baca surat Waqiah, kemudian di depannya ada segelas air putih, bisa air jam-jam ya, kemudian ditiupkan dan diminumkan, kemudian ditiupkan dan diminumkan kepada orang yang sakit. Yang selanjutnya itu memudahkan sakaratul maut. Caranya itu baca surat Waqiah sebanyak-banyaknya pada di samping orang yang sedang sakit atau mengalami sakaratul maut. Insya Allah proses pemisahan ruh dan jasad akan lancar ya, mengalami kemudahan dalam sakaratul maut. Kemudian yang selanjutnya ya masih bab rezeki, ini diamalkan ya sebanyak 14 kali setelah ba'da sholat asar ya. 14 kali hanya 1 jam ya membacanya ya. Insya Allah dalam waktu dekat akan memperoleh kekayaan yang berlimpah ruah dengan syarat istiqomah dan mudawamah, terlebih memiliki hulu dan menghadap kiblat ya. Kemudian yang selanjutnya, apabila kita ingin menjadi hartawan yang dermawan, amalkanlah surat Waqiah ini setiap ba'da subuh 3 kali, kemudian
setiap ba'da isya 3 kali, insya Allah menjadi orang yang memiliki banyak uang dan dermawan ya. Jadi silahkan dipilih ya mana yang bisa diistiqomahkan ya, mau yang sedikit mau yang banyak, asal istiqomah dan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mengabulkan. Yang terakhir, padilah sholat waqiah, yaitu kesimpulan terakhir, akan memudahkan proses persalinan ya. Jadi ketika ada tanda-tanda melahirkan ya, dan kita tidak ingin istri kita melahirkan dioperasi, dan kita ingin istri kita lahir dengan normal ya, mudah dan lancar, yaitu membaca surat waqiah sebanyak-banyaknya, insya Allah Allah akan permudah proses kelahirannya dan dilancarkan ya dalam proses kelahirannya. Jadi seperti itu ya, saya kupas tuntas ya, dari mulai keistimewaan padilah bab rezekinya dan padilah yang lainnya ya, terlebih yang khususnya itu bab harta ya. Silahkan mau didawamkan yang mana, mau dibaca 3 kali setelah ba'da subuh, ba'da isya ya, agar menjadi hartawan yang dermawan. Mau 41 kali silahkan, mau 14 kali setelah ba'da asar silahkan, mau ba'da subuh 1 kali, kemudian membaca asmaul husna ya karimu ya wadudu 1000 kali, silahkan dipilih opsi yang mana ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, dimohon keriduannya untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar channel Majelis Ta'lim Al-Arif Zikir dan Doa bermanfaat bagi umat dan maslahat dunia akhirat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.